Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Dan kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Dan terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, dan sebelum kami beraktivitas hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus saja yang menolong kami agar dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 ayat 7. Namun kita akan membacanya mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul perikopnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang janda dalam kisah ini sangat gigih untuk mendapatkan keputusan dari hakim yang lalim itu. Sebab ada orang yang memperlakukan seorang janda ini dengan tidak adil. Dan di dalam kisah ini juga menjelaskan bagaimana seharusnya ketekunan iman itu diungkapkan, yaitu lewat doa. Di ayat 1, Yesus mengajarkan agar murid-muridnya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus memberikan satu perumpamaan, yaitu seorang janda yang terus berjuang dengan tekadnya dan keteguhan hatinya untuk datang meminta kepada hakim yang lalim itu agar membelanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya sikap yang seperti ini juga yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-7,
Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Pertanyaannya, adakah kita berdoa siang dan malam? Atau apakah kita sudah bosan berdoa karena doa kita belum dijawab? Dan jika kita sudah berdoa siang dan malam, atau dengan tidak jemu-jemu berdoa, apakah doa-doa itu menurut kehendak Tuhan atau tidak? Maka disinilah tingkat pemahaman kerohanian kita diuji, maka kita sendiri yang harus mengoreksi apakah doa yang kita naikkan kepada Tuhan apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Maka di sini kita juga harus belajar untuk selalu memperkatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita akan berkata, bagaimana harus berdoa, apalagi siang dan malam? Kata-kata apa yang harus disampaikan? Yakinlah bahwa setiap doa yang terucap atau doa yang tidak terucapkan, Allah tahu, karena Roh Allah berdiam di dalam hati kita dan Roh itu menyelidiki hati kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Belajar dari kisah seorang janda yang meminta agar dibela karena datang secara terus-menerus kepada hakim yang lalim itu, yang pada akhirnya membenarkannya juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah iman, yaitu ketika kita sedang berdoa, kita meyakini dengan siapa kita sedang berhubungan secara pribadi, yaitu dengan Tuhan Yesus. Tentunya jangan ada kebimbangan. Artinya pada saat berdoa, iman dan hikmat berjalan bersama. Dalam surat Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi dengan percaya bahwa Yesus itu ada, Yesus juga yang mendengar doa-doa kita. Kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada, dan ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa siang dan malam, maka Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, Tuhan tidak pernah sia-siakan pengorbanan kita. Tuhan selalu memperhitungkan setiap pengorbanan yang kita lakukan. Maka teruslah menantikan Tuhan, teruslah menantikan jawaban Tuhan lewat doa-doa yang kita sampaikan. Dan teruslah berharap kepada Tuhan, sebab jika kita mencari Tuhan, semua akan ditambahkan. Apa yang kita perlu disediakan Allah, dan yang Tuhan rindukan agar supaya kita memprioritaskan Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman yang sudah kami pelajari bersama-sama, bahwa kami meyakini bahwa Allah yang kami sembah selalu ada di saat kami perlukan, dan janji firman Tuhan akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan Yesus, kami terbatas untuk memahami segala firman-Mu, tetapi dengan iman kami percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas untuk memberi pengertian kepada kami. Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu kepada siapa saja yang mengikuti dan mendengar firman-Mu pada program doa pagi ini, serta Tuhan Yesus, Engkau yang memberkatinya. Sertailah aktivitas kami hari ini, yang bekerja di rumah, di kantor, di sekolah, atau di tempat kuliah, dan dalam segala usaha mata pencarian. Tuhan berkati. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan, dan yang dalam pergumulan hidup diberi jalan keluar. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.